Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para peserta dialog terbuka Pilkada Serentak tahun 2020 untuk Kabupaten Bantul. Baiklah semuanya, selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Pramudia Senandar. Di sini saya akan memandu jalannya acara berkaitan dengan dialog terbuka pada malam hari ini. Sebelumnya, pada malam hari ini kami sampaikan bahwa kami telah mengundang kedua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bantul, yaitu paslon nomor urut 1, Bapak Abdul Halim Muslih dan Bapak Joko B. Purnomo. Kemudian paslon nomor urut 2, Bapak Suharsono dan juga Bapak Toto Sudarto. Kami telah mengirimkan 2 hari yang lalu surat undangan permohonan untuk hadir di dialog terbuka pada malam hari ini. Kemudian kami juga sudah mengirim kantor untuk dapat dipelajari oleh para paslon agar terjadi sebuah dialektika dan juga diskusi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bantul. Berikut juga dengan adanya telaah-telaah, kami telah menghadirkan juga mengundang 2 orang panelis dari mahasiswa, yaitu Mas Iqbal Hatami dari Komite Independen Sadar Pemilu dan juga Mas Bayu Septian selaku Ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta. Semuanya para peserta, kami ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini pula seluruh paslon mengkonfirmasikan bahwa belum dapat untuk menghadiri agenda pada malam hari ini. Namun kami tetap menghubungi dan juga menunggu itikat baik dari seluruh pasangan calon di Kabupaten Bantul untuk dapat hadir dan juga berdialog dengan mahasiswa, akademisi, dan juga masyarakat secara umum. Kami sangat mengharapkan dialog ini menjadi perwujudan para pasangan calon untuk turun kepada masyarakat dan juga untuk berdiskusi bersama mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kami ingin menambahkan satu panelis lagi menyampaikan ternyata sudah mengkonfirmasi Mas Yunanto dari UMY ya, saya mahasiswa UMY tahun 2021 juga akan membarengi diskusi kita pada malam hari ini. Nah, dengan itikat baik kita ya menunggu para pasangan calon, bapak-bapak yang kami hormati, ya ini Bapak dari paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, kami dari panitia menyampaikan untuk menunggu sampai pukul 19.30 kehadiran dari seluruh pasangan calon. Baiklah, para peserta yang kami hormati, kami sampaikan kepada para peserta, kita tunda, kemudian kita tunggu dulu para pasangan calon untuk dapat hadir di diskusi ataupun dialog kita pada malam hari ini hingga pukul 19.30. Setelahnya, kita akan sampaikan beberapa catatan kritis dari Kabupaten Bantul yang akan disampaikan oleh para panelis. Mas Iqbal menyampaikan catatan kritis dari sektor lingkungan, kemudian Mas Bayu menyampaikan dari sektor pendidikan, dan juga Mas Yunanto akan menyampaikan dari sektor pariwisata. Ditutup, jikalau para paslon hadir, akan ada dialog dan juga diskusi membahas tentang catatan kritis tersebut. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan, sekaligus kita akan menunggu kedatangan pasangan calon hingga pukul 19.30. Terima kasih, sampai bertemu di pukul 19.30.
Mepet-mepet. Ada orang. 19. Oke, baiklah semuanya. Selamat malam untuk peserta yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung. Di awal, saya selaku moderator sudah menyampaikan bahwa kami telah mengundang kedua pasangan calon, yaitu paslon urutan pertama, Bapak Abdul Halim Muslih dan juga Bapak Joko B. Purnomo. Paslon nomor urut 2, yaitu Bapak Suharsono dan Bapak Toto Sudarto. Kami sudah mengundang dari beberapa hari sebelum agenda kita pada malam hari ini. Kami sudah membuat kantor dan juga surat undangan yang kami kirimkan secara langsung kepada LO yang bersangkutan. Hingga hari ini, teman-teman, hingga tadi kita menentukan untuk menunggu selama sekitar 20 menit. Nampaknya belum ada itikat dari para paslon untuk hadir di agenda dialog terbuka bersama paslon calon pilkada serentak 2020 untuk berdiskusi bersama para mahasiswa
untuk membahas beberapa permasalahan di 3 sektor. Yang pertama adalah sektor pendidikan, kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah pariwisata. Baiklah teman-teman semuanya, sedikit memberikan intermezzo. Sebenarnya BEM UNY sendiri telah melakukan kajian ya, telah melakukan riset selama 1 bulan terakhir berkaitan dengan 3 sektor tersebut di 3 wilayah, yaitu Gunung Kidul, Sleman, dan juga Bantul. Namun sektor-sektor tersebut kami kaji dengan metode studi literatur dan juga terjun ke masyarakat langsung. Namun untuk membahas sektor tersebut ternyata paslon yang kita undang tidak hadir pada dialog pada malam hari ini. Bahkan kita sudah menunggu sampai setengah jam lamanya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semuanya, adapun hasil dari kami menghubungi setiap paslon beralasan bahwa ada agenda yang bersamaan. Bahkan ada yang tidak bisa janji untuk hadir, kemudian ada juga beberapa paslon di beberapa daerah menyatakan bahwa mereka fokus untuk melakukan pelaporan dana kampanye. Nah, untuk yang di Bantul ini, keduanya menyatakan pada akhirnya tidak bisa hadir. Bahkan ada yang tidak merespon ketika dihubungi oleh tim humas kami. Oleh karena itu, kami dari BEM UNY sudah mengundang 3 orang panelis, yaitu Mas Iqbal Hotami dari Komite Independen Sadar Pemilu, kemudian kita juga mengundang Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Yunanto, kemudian pula kami telah mengundang Mas Bayu Septian selaku Ketua BEM UNY. Nah, ketiga panelis ini akan menyampaikan catatan kritis dari ketiga sektor yang sudah kami kaji. Yang pertama ada sektor lingkungan, nanti akan disampaikan oleh Mas Iqbal Hotami, kemudian sektor pendidikan akan disampaikan oleh Mas Bayu Septian, kemudian sektor pariwisata yang akan disampaikan oleh Mas Yunanto. Karena ketidakhadiran para paslon di dialog kita pada malam hari ini, agenda ini akan menjadi pembacaan catatan kritis dan juga pernyataan sikap perwakilan mahasiswa yang hadir, terutama teman-teman BEM UNY dan juga para presma BEM yang hadir, diwakili oleh Mas Bayu Septian yang nanti akan membacakan tuntutan yang telah kami susun. Baiklah, saya selaku moderator, mari kita mulai agenda pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk pembacaan catatan kritis yang pertama, saya serahkan kepada Mas Iqbal Hotami selaku panelis dari Komite Independen Sadar Pemilu yang akan membacakan catatan kritis sektor lingkungan di wilayah Kabupaten Bantul. Kepada Mas Iqbal Hotami, saya persilahkan. Baik, cek suara saya masuk, Mas. Terakses, Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman BMKM UNY yang telah mempertemukan kita semua di sangat menarik ini, saya rasa, di acara yang cukup menarik di saat kita menghadapi momentum Pilkada 2020 ini. Yang saya hormati pertama para panelis, ada Mas Bayu selaku Presma UNY, ada Mas Yunanto selaku Presma Universitas Jakarta, dan seluruh teman-teman yang bergabung pada diskusi kali ini. Dalam membacakan catatan kritis kali ini, saya ingin memulai dulu terkait dengan gambaran umum dari Pilkada Serentak 2020. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Iqbal Hotami. Di sini saya diundang sebagai representasi dari sebuah LSM kepemiluan, Komite Independen Sadar Pemilu, yang mana memang LSM ini sejak 2018 memang fokus di kepemiluan dan demokrasi, terutama masalah pendidikan politik anak muda, masalah pengabdian di masyarakat juga terkait dengan pendidikan politik juga, dan hal-hal lain baik itu preventif ataupun kuratif dalam hal penindakan pelanggaran di kepemiluan. Nah, sejak dicetuskannya
pengunduran Pilkada 2020 ini yang awalnya dilaksanakan bulan September, yang kemudian diundur hanya 3 bulan akibat adanya pandemi COVID-19 ini sendiri. Sejak awal memang sudah mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak, baik itu ormas seperti Muhammadiyah dan NU, dan juga aktivis-aktivis kepemiluan dan banyak tokoh-tokoh lain yang memprotes, tapi memang pemerintah sangat getol sekali untuk tetap melangsungkan kontestasi demokrasi pada 2020 ini sendiri. Nah, kenapa saya mulai dengan ini? Karena memang ini juga berdampak terhadap bagaimana para calon kepala daerah ini hadir di tengah masyarakat. Artinya masyarakat hari ini secara psikologis cukup terdampak dengan hadirnya COVID-19, baik itu berdampak kepada sektor ekonominya, berdampak kepada permasalahan-permasalahan lain, karir pekerjaan, dan banyak hal lainnya yang berdampak secara negatif, hingga diri calon kepala daerah dilangsungkannya pilkada di tengah pandemi ini sendiri bisa jadi berdampak secara negatif, bisa jadi berdampak secara positif sebenarnya. Nah, saya mulai dengan positif dulu. Positif ini kan yang dari awal digadang oleh pemerintah. Artinya narasi bahwa pilkada bisa menekan COVID, pilkada bisa menuntaskan permasalahan di akibat COVID dan lain-lain. Ini kan yang digaung-gaung oleh pemerintah. Ya, misalkan statement yang paling viral itu kan pilkada dapat menekan COVID karena calon kepala daerah ikut mengkampanyekan edukasi tentang protokol kesehatan dan lain-lain. Nah, ada juga di bawah narasi bahwa hadirnya kepala daerah nanti bisa cukup adaptif dalam memberikan solusi atau ya, dalam program-program unggulannya untuk mengajak masyarakat keluar dari krisis pandemi COVID-19 sendiri. Nah, tapi apakah itu semua berjalan sesuai dengan realita atau ekspektasi? Dan tentunya kan tidak. Banyak permasalahan-permasalahan yang kami dapati, mungkin teman-teman dapati juga di lapangan, bahwa memang hal tersebut cukup utopis karena nyatanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi cukup atau banyak menimbulkan dampak secara negatif dibanding secara positifnya. Pertama, saya ingin soroti karena ini bicara dialog antar paslon ya, dan meskipun paslon yang nggak datang cukup disesali sebenarnya karena harapannya paslon ini bisa datang dan berdialog. Kemarin juga kami dari KSP pernah mencoba karena kami pemantau di Kabupaten Bantul, kami juga kemarin sempat mengundang sebenarnya kedua belah paslon. Satu paslon itu bersedia hadir, itu paslon nomor urut 1, tapi nomor urut 2-nya tidak bersedia hadir karena banyak pertimbangan akhirnya kami tidak jadi selenggarakan. Nah, ini juga sebuah menggambarkan bahwa memang paslon kita yang mana mereka merupakan calon-calon pejabat publik, tapi memang agak sedikit memberi jarak terhadap dialog kepada publik. Ini juga bukan sebuah rahasia umum dan banyak terjadi di daerah-daerah lain. Nah, saya ingin soroti dulu dari sisi kampanye. Meskipun kampanye kita hari ini diatur dalam PKPU terbaru itu harus didorong untuk melalui online karena kondisi pandemi COVID-19, dan meski di awal-awal juga kemarin sempat terjadi kampanye secara offline, konser musik bahkan di Solo, di Jawa Tengah, saya lupa kabupaten, dan banyak daerah-daerah lain di luar Jawa juga ada. Dan akhirnya dikeluarkanlah PKPU terbaru yang mengatur bahwa tidak boleh berkerumun lebih dari 50 orang dan tidak boleh konser musik dan lain-lain. Tapi nyatanya apa? Pertama saya soroti dulu, kita sekitar bulan September lalu, pertengahan, kita melaporkan kedua belah paslon yang ada di Banten, kedua pasangan calon, terkait dengan kesehatan. Kita dapati bukti-bukti beberapa foto-foto bagaimana paslon tersebut belusukan ke perkampungan warga melalui rapat bersama masyarakat desa, masyarakat pedukuhan, dan itu abai terhadap protokol kesehatan dilaksanakan dengan massa yang sangat banyak. Nah, itu fotonya kami dapatkan di grup-grup dari itu sudah kami laporkan, belum ada tindakan yang memadai dari Bawaslu Bantul. Terakhir, Bawaslu Bantul juga cukup mendapat kecaman juga dan hujatan bahkan kritik dari banyak pihak karena mungkin teman-teman sudah tahu dengan adanya video pemberian politik uang, itu videonya nyata sekali bagaimana paslon langsung memberikan uang kepada masyarakat dan itu tidak ditindak dengan alasan tidak cukup bukti. Ini menggambarkan bahwa jalannya pilkada di 2020 ini sangat minim secara kualitas. Artinya kualitas demokrasi kita tidak bisa meningkat seperti apa yang digadang-gadang oleh pemangku kebijakan. Nah, hadirnya dorongan kampanye online sendiri juga saya rasa juga non substantif, artinya kampanye online hanya sekedar digunakan untuk pertama mungkin ngebuzzer dengan
menyebar ujaran kebencian itu kita saksikan langsung, bisa buktikan di grup-grup pasangan calon di Facebook paling mudah itu. Ada juga bahwa hanya sekedar sharing terkait dengan simbolik semata, nomor urut, nama, di sini tidak secara mendalam menjawab terkait dengan permasalahan yang diharapkan ada solusinya oleh masyarakat sekarang, terutama kebangkitan UMKM misalkan, atau kebangkitan pariwisata dan lain-lain. Nah, saya masuk tadi disuruh memberikan catatan kritis terkait dengan masalah lingkungan. Saya mulai dari masalah lingkungan cukup umum dan sangat terkenal, bahkan viral ya di dunia, dan itu tidak terselesaikan sampai sekarang. Dan di dalam hal ini Pemda Bantul cukup terlibat di dalamnya, yaitu permasalahan TPS Piungan atau tempat pembuangan sampah Piungan. Teman-teman mungkin sering melihat beritanya atau foto jurnalistik yang menggambarkan bagaimana mengerikannya TPS Piungan pada saat ini. Meskipun pada saat update terakhir cukup ada perhatian khusus, tapi belum menyelesaikan masalah yang ada pada TPS Piungan tersebut. Nah, pertama harus kita ketahui bersama, Jogja ini kan termasuk pemproduksi sampah terbesar, yang besar, pemproduksi sampah yang besar di Indonesia terutama, selain kota-kota besar lain, sama kayak kota-kota besar lain. DIY ini sendiri kalau berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup itu ada sekitar 2.100 ton sampah per hari, yang mana Bantul sendiri ada 1.683 ton sampah, yang ini semua mayoritas disalurkan kepada TPS Piungan yang terletak di Kabupaten Bantul. Piungan sendiri menjadi sentralisasi pembuangan sampah dengan muatan sekitar 600 ton sehari. Padahal kalau kita menilik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 terutama, bahwa tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk kemudian memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi masyarakat dan lingkungan. Artinya sampah tidak hanya sekedar dibuang kemudian memberikan pencemaran, dan tentu jika sampah mengakibatkan pencemaran itu akan berdampak atau melanggar dari undang-undang yang berlaku. Kalau masalah yang terjadi di TPS ada kelebihan daya tampung. Ikut aja. Maaf. Pertama ada kelebihan daya tampung, bahwa hari ini ada overload sampah yang terjadi di TPS Piungan, dan ini terjadi karena sistem olah atau sistem 3R istilahnya itu belum berjalan secara efektif di TPS Piungan. Nah, sehingga pengolahannya yang tidak optimal ini mengakibatkan sampah banyak terbengkalai, sampah banyak membusuk dan mengakibatkan permasalahan lingkungan lain, seperti sulitnya air bersih yang diakibatkan oleh limbah-limbah sampah yang merembes kepada sumur-sumur warga, dan warga sekitar yang mayoritas menengah ke bawah itu harus berlangganan air PDAM yang biayanya juga tidak murah tentunya. Dan ini menambah beban hidup masyarakat. Yang kedua, sumber penyakit juga muncul dari tumpukan sampah yang menggunung pada saat ini. Karena tumpukan sampah ini kan juga mengakibatkan hadirnya nyamuk-nyamuk, lalat, dan bahkan bau tidak sedap di lingkungan TPS Piungan. Dan parahnya lagi, mungkin teman-teman pernah melihat foto jurnalistik bagaimana warga ternak sapinya di tumpukan sampah Piungan. Artinya sapi tersebut makan sampah yang ada di Piungan. Dan ini tentu akan berdampak kepada bagaimana sapi tersebut, andai kala sapi tersebut nantinya diolah menjadi sapi daging. Dan ini kan menjadi penyebar penyakit. Nah, selain itu juga sistem pengolahan air limbah di TPS Piungan juga belum optimal. Artinya tidak ada sistem yang baik, sistem yang mampu solutif, karena saat ini hanya ada 7 kolam pengolahan air limbah, yang mana karena banyak sampah yang menggunung ini, akhirnya jalannya sistem pengolahannya tidak berjalan secara optimal, hingga mengakibatkan ada kelebihan gas metana hingga gas amonik yang ini cukup berbahaya bagi masyarakat jika terhirup oleh masyarakat. Warga di sana juga sudah tidak betah. Mungkin teman-teman bisa cek beberapa berita dengan kata kunci masalah TPS Piungan. Banyak warga yang berstatement bahwa selama 25 tahun ke belakang, di mana 25 tahun lalu TPS Piungan hadir, itu sejak itu juga masyarakat banyak terdampak secara negatif. Nah, kondisi demikian juga mengakibatkan penyakit-penyakit di tengah masyarakat seperti ISPA, malaria, bahkan penyakit-penyakit lain yang cukup mengerikan
pada sistem pernapasan dan pencernaan juga, dan itu juga dibuktikan langsung oleh data dari Rumah Sakit Wali Citra. Itu yang pertama. Masalah lingkungan kedua adalah hadirnya taman pasir di Kali Progo. Masalah taman pasir di Progo terjadi di Kulon Progo, tapi juga di Kabupaten Bantul juga terjadi, tepatnya di Serandakan, Kabupaten Bantul. Nah, yang menjadi masalah adalah taman pasir ini alat berat. Artinya ini cukup meresahkan bagi masyarakat. Selain merusak lingkungan juga menggerus masyarakat sebagai penambang pasir alami yang bisa ada di sana. Nah, bulan Juni lalu juga sempat melaporkan ke gubernur, tapi belum ada respon, dan juga sempat melaporkan ke Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak, dan juga tidak ada hasil yang signifikan dari hasil laporan tersebut. Nah, yang lebih parah lagi adalah masalah yang bertahun lalu ini juga tidak ada sosialisasi yang memadai. Ini dibuktikan dengan pengakuan warga. Ada sekitar 560 warga yang menolak memberikan petisi tolakan terhadap pemerintahan daerah. Nah, dalam hal ini harusnya pemerintahan daerah bisa lebih terbuka, bisa lebih transparan, dan memang harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan lingkungan atau aspek-aspek ekologi. Selain itu juga, selain tambang pasir, ada juga tambang galian C, yang mana ini terjadi juga di Panjangan Bantul, bahkan 2020 terakhir itu masih mencuat masalahnya. Kabarnya juga pada awal tahun lalu juga sudah dikeluarkan izin galian C ini, sehingga warga di sana juga menggugat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Nah, kenapa galian C ini juga diprotes? Pertama, masalah izin yang juga bisa dibilang ilegal. Yang kedua, air tanah yang menyusut. Artinya ketika galian C ini dibuat di sungai-sungai, baik itu sungai besar ataupun di sungai-sungai muara laut, itu nanti akan berdampak pada air tanah yang menyusut, sumur-sumur warga yang kering, sawah warga yang kekurangan air, dan banyak masalah lainnya. Susah air bersih juga, susah air minum, dan perizinan yang juga tidak jelas yang diurus oleh pemerintah daerah itu sendiri. Padahal kalau berangkat dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 bahwa penambangan dapat dihentikan jika daya lingkungan sudah tidak layak. Artinya hadirnya dua pasangan calon di Bantul pada kali ini harusnya bisa menjawab permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul pada waktu sekarang ini. Artinya solusi-solusi yang ditawarkan tidak hanya solusi-solusi yang bersifat normatif, tidak substantif, tapi juga solusi-solusi yang konkret, solusi-solusi yang berangkat dari permasalahan real yang ada di masyarakat. Artinya masyarakat kita hari ini juga dari segi psikologis itu tidak tidak bisa mengawal secara efektif, tidak bisa mengawal secara totalitas, artian karena dari segi kehidupannya saya banyak sudah terdampak. Banyak masyarakat kita yang jatuh bangun akibat UMKM yang jatuh, akibat sektor pariwisata yang tidak bangkit-bangkit, dan banyak hal lainnya, sehingga tidak sempat mengurusi atau mengawal pelaksanaan pilkada ini sendiri. Nah, harapannya nanti dari acara ini kita bisa memberikan catatan kritis ini kepada pasangan calon terkait, agar kemudian menjadi perhatian bahwa permasalahan di Bantul, terutama masalah lingkungan, itu masih banyak terjadi. Dan apalagi mayoritas masyarakat Bantul juga bergantung hidup juga pada alam, dan juga Bantul juga termasuk kabupaten paling rawan bencana di DIY, terkhusus di banjir, tanah longsor, permasalahan lingkungan lainnya. Nah, artinya jangan sampai permasalahan lingkungan ini menjadi bencana baru di Kabupaten Bantul, yang mana sekarang juga permasalahan bencana atau penanggulangan bencana juga masih banyak meninggalkan PR, ditambah lagi dengan bencana-bencana lingkungan yang terjadi pada hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sisi dialog, atau nanti kita bisa menyimak juga catatan kritis dari panelis-panelis lain. Sekian dari saya. Nun wal silakan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Mas Iqbal atas pemaparan catatan kritis. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Bantul sebagai salah satu kabupaten administratif di Yogyakarta juga memiliki banyak permasalahan lingkungan, mulai dari permasalahan di TPST Piungan, kemudian ada juga permasalahan di Serandaan hingga di beberapa permasalahan disebabkan oleh tambang. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal dari Komite Independen Sadar Pemilu pula bahwa permasalahan lingkungan ini seharusnya menjadi fokus dari kedua paslon, bukan hanya membuat sebuah gagasan-gagasan yang sifatnya itu sudah terlalu umum atau populis. Nah, Mas Iqbal juga dari KAISP menyampaikan bahwa ternyata praktik-praktik politik uang ataupun pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di Pilkada Kabupaten Bantul. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal dari pemaparan berkaitan dengan catatan kritis sektor lingkungan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya, kita akan saksikan pemaparan catatan kritis sektor pendidikan dari Mas Bayu Septian selaku Ketua BEM UNY. Pada Mas Bayu, untuk memaparkan catatan kritis sektor pendidikan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit, moderator. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Bayu, termute ya. Oh ya, sorry. Siap. Sebelumnya saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panelis dari Mas Iqbal Hatami dari KISP, kemudian dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Mas Yunanto. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan yang lain. Kemudian harusnya saya mengucapi penghormatan dan ucapan terima kasih kepada kedua paslon 01 dan 02 dari Kabupaten Bantul. Tapi pada malam hari ini kata-kata itu tidak jadi saya ucapkan karena tidak hadirnya pasangan calon yang sudah kita undang berbagai macam cara kayak gitu. Nah, di sini alhamdulillah forum ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah hadir. Di sini bukan dalam artian harus banyak orang yang harus kita hadiri dan seterusnya, tapi tentang bagaimana penyampaian catatan kritis yang perlu kita ketahui bersama. Dan harusnya ketika memang ada paslon tadinya, keduanya ya, kita bakal ada forum dialog dan seterusnya. Catatan kritis yang bakal saya sampaikan nanti cukup sedikit karena memang kondisinya akan berfokus ke tadi mungkin akan disampaikan di akhir oleh moderator kayak gitu. Tapi di sini saya coba menyampaikan juga bahwasanya dalam program ini, dalam eskalasi gerakan kita ini, memang BEM UNY menjadi salah satu inisiator. Tapi kita bukan bergerak sendiri teman-teman semua. Kita atas nama BEMSI Jateng DIY dan kita berkolaborasi bersama kawan-kawan yang lain melalui konsolidasi yang sudah dilakukan. Kemudian dalam eskalasi kita pada akhir tahun ini di prosesi pilkada, kita tidak hanya berfokus kepada DIY sebetulnya, kita ada berfokus di daerah atau di wilayah Jawa Tengah yang cukup panas juga karena ada salah satu anak pejabat negara yaitu di Solo yang kabarnya ketika sudah diundang dengan berbagai macam cara melalui personal, kemudian melalui undangan terbuka, katanya memang dialog itu ditiadakan. Tapi lebih lengkapnya lagi, kita insya Allah di hari Sabtu malam Minggu, kita bakal ada konferensi pers bersama kawan-kawan media. Harapannya kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini bisa ikut bergabung. Kita akan menyampaikan pemaparan dari hasil rangkuman atau kesimpulan yang sudah kita dapatkan dalam prosesi dialog terbuka yang sudah kita laksanakan. Mulai dari daerah Bantul pada malam hari ini, besok jam 13.00, silakan teman-teman bisa bergabung. Linknya nanti akan di-share ke kawan-kawan semua. Akan mulai di daerah Sleman, kita akan mengundang semua paslonnya, ada 3 paslon. Kemudian malamnya jam 19.00 kita akan mengundang atau mengadakan dialog bersama calon kepala daerah dari daerah Gunung Kidul kayak gitu. Setelah itu kita akan melanjutkan ke dalam konferensi pers dan kita akan melihat
siapa yang berani hadir, siapa yang tidak, kita akan menyampaikan di sana. Kemudian siapa yang berani menandatangani fakta integritas yang merupakan poin tuntutan dari yang kita laksanakan, kayak gitu, kajian-kajian yang sudah kita buat. Nah, saya kira saya sudah mendapatkan juga kabar, dan sampai malam hari ini pun saya kira kawan-kawan humas kita tetap terus mengontak untuk bisa hadir calon-calon tersebut di daerah Bantul, tapi dengan alasan berbagai macam, salah satunya mereka sibuk untuk ada program jadwal ini ya, kampanye dan lain sebagainya. Kita tidak berfokus kepada satu calon, dua calon, satu partai, dua partai, dan seterusnya. Undangan kita share ke semuanya dengan berbagai macam cara. Bahkan kesulitan untuk bisa mengakses calon ini dan segala macam, akhirnya kita berfokus kepada undangan terbuka kayak gitu. Kita sudah share ke media juga, media-media kita termasuk media mainstream, tapi tidak ada yang merespon, ada juga yang sama sekali tidak ada responnya untuk hadir ke dalam forum pada malam hari ini. Selanjutnya, poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan, eskalasi ini kita garap bukan hanya bersama BEM UNJ dan mungkin satu pihak saja, tapi tadi yang saya sebutkan BEM seluruh Indonesia, wilayah Jateng dan DIY. Saya meyakini dengan jelas menyatakan sikap bahwa ini tidak ada kepentingan atas nama politik apapun. Tidak ada kepentingan satu pihak dan lain sebagainya. Satu partai, satu paslon, dan lain sebagainya. Kita berani meyakini bahwasanya forum-forum yang kita buat ini adalah forum-forum yang terbuka, dan kita tidak ada memfokuskan atau mengkhususkan kepada satu partai, dua partai, paslon, dan lain sebagainya, tapi kita berfokus kepada seluruhnya. Kita undang melalui undangan terbuka. Dan kita berharap semoga kawan-kawan semua yang sudah hadir pada malam hari ini bisa juga mengajak kawan-kawannya yang lain. Kita akan ada forum dialog kembali terbuka di Pilkada Sleman ya, besok siang dan malamnya di Gunung Kidul. Dan kita lihat apakah mereka berani membersamai kita ya dalam forum dialog terbuka ini dan menyampaikan poin tuntutan kita. Saya menyampaikan catatan kritis cukup singkat teman-teman semua di dalam bidang pendidikan di daerah Bantul. Sebetulnya yang kita pahami adalah dalam berbagai macam aspek kehidupan manusia. Dan mencapainya adalah harapan bagi masyarakat. Konsep kesejahteraan itu memiliki makna yang cukup luas, tergantung pada referensi ya, atau mungkin perspektif dalam publikasi ini, Budiati dalam publikasi ini kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah melalui aspek untuk kita bisa kembangkan di daerah tegas pada tahun 2012, tingkat pendidikan seseorang memiliki terkaitan produktivitasnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini menurut pendapat seseorang, ya, pendapat studi. Yang kemudian membawa kemajuan kesejahteraan masyarakat dan untuk bangsanya secara lebih luas. Agar dapat mencapai kesejahteraan utuh, masyarakat Indonesia harus sejahtera di bidang pendidikan. Menurut Aini, saya mengutip di catatan kritis kita, berbagai macam pendapat orang pada tahun 2018, pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yang diharapkan memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan itu bisa dicapai. Tentunya berfokus kepada kebaikan dan kebermanfaatan yang mereka bisa beri kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, negara sebagai penyelenggara pemerintah harus menjamin terpenuhnya hak masyarakat di dalam bidang pendidikan. Dasar kita tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Analisis masalah di daerah salah satu yang bisa kita ambil perspektifnya. Dan saya begini, banyak perspektif masalah pendidikan yang pasti kompleks dan itu menjadi sebuah masalah yang harus diangkat. Dan di sini saya menyampaikan di awal, ketika memang ada poin tuntutan atau mungkin poin-poin narasi yang itu masih kurang bisa menyasar berbagai macam sektor dan aspek, kita mohon maaf karena keterbatasan dan lain sebagainya, hanya beberapa sektor yang bisa kita coba gali, kaji, dan itu masuk ke dalam poin tuntutan kita. Ketika memang ada itu yang masukan dari teman-teman, harusnya pendidikan di Bantul seperti ini, di Sleman seperti ini, dan segala macam,
melalui data-data yang teman-teman punya juga, silakan berikan ke kita. Insya Allah kita akan tambahkan menjadi sebuah proses kajian. Sebetulnya ini bukan jadi eskalasi terakhir kita, kawan-kawan semua. Kita akan melanjutkan ini ke penyerahan kajian kepada DPRD, kemudian kepada pemerintah daerah, kepada Pemdanya masing-masing, kepada dinas terkait, dinas pendidikan, pariwisata, dan dinas lingkungan hidup, atau mungkin sektor-sektor yang terkait. Khusus di Bantul, masalahnya adalah penetapan sistem zonasi yang dimulai pada tahun 2017 yang lalu, membuat banyak dari kalangan orang tua siswa baru yang mengeluhkan tentang adanya sistem penerapan zonasi gitu. Karena merasa dirugikan. Kepala Ombudsman Republik Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta, namanya Bapak Budi Masturi, menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 14 sekolah bermasalah yang ada di Kecamatan Pandak, Imogiri, Bantul, dan Banguntapan. Laporan tersebut menyatakan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam bentuk manipulasi terkait perpindahan kartu keluarga demi menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit. Belum lagi, setelah tidak adanya sekolah favorit, maka sekolah mengutamakan siswa yang mampu mencapai batasan nilai tertentu untuk menempati kursi pembelajaran dan akhirnya menerima siswa yang dengan nilai yang lebih rendah dibanding ketentuan nilai sebelumnya. Hal ini akan berakibat kepada guru yang mengajar, nilai yang diperoleh siswa akan jauh rentangnya, sehingga perlu melakukan pengulangan materi. Selain itu, penggunaan alat seleksi jarak membuat proses lebih sulit sebab ada sekolah yang terletak di daerah padat dan ada sekolah yang terletak di daerah relatif jarang penduduk gitu. Dampaknya ada banyak sekolah yang kekurangan murid, sementara ada pula sekolah pendaftarnya yang lebih berlebih atau mungkin membludak melebihi kuota yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya kawan-kawan semua, itu merupakan sedikit narasi kritis, catatan kritis di dalam bidang pendidikan di daerah Bantul. Sebetulnya masih banyak masalah-masalah pendidikan yang ada di berbagai macam daerah, terkhusus di daerah Bantul. Tapi itu menjadi poin utama yang akan kita angkat, dan lagi-lagi ini tidak hanya terbatas dalam eskalasi di dialog terbuka ini saja, kajiannya sudah kita buat, kita akan memberikan kajian ini kepada pemerintah daerah setempat maupun pemerintah wilayah melalui DPRD nantinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan pencerahan, penerangan, dan memberikan sebuah penjelasan ya. Inilah yang kita garap, semoga bisa memberikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu atas penyampaian catatan kritis di wilayah Kabupaten Bantul. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan zonasi ini beberapa tahun terakhir sudah diterapkan. Bahkan sebenarnya bukan hanya di Bantul pendidikan zonasi ini menimbulkan masalah. Beberapa orang tua siswa bahkan melakukan demonstrasi di depan sekolahnya masing-masing, menuntut karena tidak adanya kejelasan berkaitan dengan jarak ataupun berkaitan dengan nilai ataupun bahkan berkaitan dengan indikator-indikator keterterimaan siswa baru di suatu sekolah. Memang pendidikan zonasi ini adalah problem bersama dan ternyata di Bantul ada beberapa sekolah yang masih melanggar berkaitan dengan program zonasi ini ataupun salah satu kebijakan zonasi. Harapannya untuk kepala daerah sebenarnya dapat memberikan tekanan kepada dinas ataupun kepada pusat agar ataupun kepada sekolah-sekolah agar memperjelas indikator dari sistem zonasi yang mereka gunakan. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pemaparan berkaitan dengan sektor pendidikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemaparan dari Mas Yunanto dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan memaparkan catatan kritis dari sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Baiklah, selamat bergabung Mas Yunanto, bisa checking mic dulu. Halo. Halo, oke, masuk. Terima kasih Mas Yunanto. Kepada Mas Yunanto untuk menyampaikan catatan kritis sektor pariwisata, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membacakan dan menyampaikan sedikit
kajian dan analisis bagaimana pariwisata harus menjadi salah satu titik fokus utama selain lingkungan dan pendidikan yang harus masuk dalam list utama daftar inventaris masalah bagi paslon yang akan berkontestasi di Pilkada 2020, lebih tepatnya di 9 Desember 2020. Yang saya hormati dari BMKM UNY ada Mas Bayu, kemudian dari para panelis ada Mas Iqbal Hatami dan juga moderator dan juga teman-teman yang hadir di forum pada hari ini. Ya, kita melihat bahwa Pilkada 2020 terlepas dari banyaknya pro kontra akan dilaksanakan atau tidak, tapi nyatanya tanggal sudah ditetapkan pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan salah satu kontestasi demokrasi yang memang menjadi budaya yang luar biasa di atur perpolitikan di Indonesia. Beberapa daerah melaksanakan pilkada, salah satunya DIY, ada daerah Bantul, kemudian daerah Sleman, dan daerah Gunung Kidul. Ya, salah satu titik fokus yang memang menjadi hal yang harus kita bersama-sama kaji dan bersama-sama kita tilik, yaitu sektor pariwisata seperti itu. Kita mengenal bahwa lebih luasnya lagi, pariwisata merupakan salah satu sektor dalam pengembangan daerah di Indonesia. Salah satunya di daerah DIY seperti itu. Dan wisata yang memang bisa kita lihat sejauh yang pernah kita rasakan adalah yang pertama mungkin wisata alam, dan wisata budaya, dan maupun wisata kuliner seperti itu. Maka lebih dalamnya lagi dalam konteks pariwisata ini, kesejahteraan merupakan pilar yang harus ditegakkan dalam mewujudkan tujuan masyarakat. Nah, dalam mewujudkan kesejahteraan itu maka diperlukan kolaborasi, diperlukan daya kebersamaan antara interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, kemudian pemerintah daerah, dinas-dinas pariwisata, pengusaha, dan UMKM seperti itu. Lebih merincinya lagi, kita mengenal bahwa DIY merupakan daerah yang dikenal dengan kota wisata dan kota pendidikan. Kita berangkat dari visi 2025 DIY, yaitu mewujudkan DIY menjadi pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Nah, itu menjadi kenapa hari ini wisata masuk dalam fokus utama, kenapa harus dikaji, kenapa harus menjadi hal yang harus diperhatikan oleh para paslon yang akan berkontestasi di Pilkada 2020. Karena DIY sendiri mengharuskan 2025 salah satunya adalah menjadi tujuan daerah wisata. Jadi daerah pariwisata yang terkemuka di Asia Tenggara begitu. Maka di bawah itu juga nanti akan ada misi melalui RPJPD 2025 sampai 2005 sampai 2025 di DIY sendiri. Salah satu misinya adalah mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif seperti itu. Itu adalah tujuan ideal bagaimana DIY diharapkan bisa menjadi pusat pariwisata Asia Tenggara seperti itu. Namun dalam kontestasi politik dan kontestasi pilkada pada hari ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 seperti itu. Maka dari data yang didapat di daerah Bantul sendiri, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata September hingga September 2019 itu menembus 21 miliar. Artinya itu jumlah yang luar biasa, jumlah yang sangat besar bagaimana ternyata pariwisata ini menjadi pendapatan asli daerah yang salah satu terbesar seperti itu. Namun dengan adanya pandemi ini, data yang didapat selama bulan Maret hingga April, pariwisata Bantul itu mengalami kerugian mencapai 11 miliar. Artinya selama 2 bulan saja sudah mencapai 11 miliar. Namun bagaimana itu di bulan Maret, April, bagaimana di bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Walaupun sekarang memang protokol kesehatan, kemudian hal-hal yang memang menunjang aktivitas distancing, aktivitas fisikal itu, tapi memang pada hasilnya pada hari ini tetap
tetap menghasilkan suatu kerugian-kerugian, terutama kerugian-kerugian materi yang dialami oleh pertama oleh UMKM, kemudian oleh pengelola wisata dan oleh daerah itu sendiri seperti itu. Maka untuk upaya yang dapat kita lakukan adalah bagaimana membangun iklim perekonomian di wisata alam di wisata pariwisata yang ada di daerah Bantul seperti itu, terutama dalam resisten dalam menghadapi pandemi. Ini menjadi seharusnya kehadiran paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Bantul 2020 ini hadir dan menjadi hal yang harus diperhatikan benar-benar agar pariwisata di Jogja, terutama di daerah Bantul itu tidak mati, walaupun akan ada kemunduran-kemunduran sedikit karena ada protokol-protokol kesehatan, tapi tetap bisa berjalan dan resisten, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Nah, maka dari itu muncul rekomendasi-rekomendasi ataupun catatan kritis yang bisa kita sampaikan, terutama nanti ke paslon-paslon yang terkait, terutama di daerah Bantul. Ya, yang pertama ada tiga hal utama. Saya coba menyatukan tiga hal utama. Yang pertama, nah, desa wisata ini erat kaitannya dengan UMKM dan kelompok peduli wisata. Artinya mereka dalam satu sistem sosial, dalam satu karakteristik wisata, karakteristik wilayah dengan budaya dan yang lain sebagainya, itu menjadi satu kesatuan. Maka oleh sebab itu, hal-hal yang bisa kita lakukan, hal yang memang bisa paslon lakukan adalah bagaimana mengkonversi dalam satu SOP, dalam satu tata kelola di mana desa wisata itu ternyata gabungan dari UMKM, kemudian ada gabungan dari teman-teman kelompok peduli wisata, dan juga bagaimana peningkatan dan pemberdayaan di wisata itu sendiri. Ya, yang pertama adalah bagaimana paslon ini, bagaimana kita juga menuntut pemerintah kabupaten untuk mengembangkan UMKM yang ada di daerah Bantul, terutama yang ada daerah wisata seperti itu. Karena kita mengetahui bahwa di Bantul sendiri ada 50.000 UMKM seperti itu, dan itu menjadi tulang punggung penggerak ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah seperti itu. Kemudian bagaimana terutama peran Popdadis atau kelompok peduli wisata di daerah-daerah wisata di Bantul itu dioptimalkan dengan pemberdayaan yang memang bisa diaplikasikan dan resisten dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Dan yang pasti pemberdayaan Popdadis ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bantul. Nah, yang terakhir bagaimana pemerintah maupun nanti melalui paslon siapapun nanti yang jadi mampu membuat suatu sistem early warning system terutama di Pantai Selatan yang memang menjadi primadona wisata di daerah Bantul gitu, dan terlepas dari wisata-wisata daerah yang lain. Maka oleh sebab itu gerakan atau eskalasi pada hari ini kita bangun bersama-sama dasar kolaborasi, kemudian peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pendidikan maupun pariwisata, di mana kita berpijak dan kita bagaimana menjunjung tinggi nilai intelektualitas di sini. Tidak boleh berhenti pada narasi-narasi yang memang kita hanya bangun nanti sebatas wacana. Tapi saya sepakat bagaimana pada hari ini kajian-kajian ini harus strike, harus langsung sampai pada paslon atau pemangku kepentingan pemerintah terkait agar hal-hal ini bisa menjadi rekomendasi, bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan pelayanan publik, pelayanan pemerintahan yang sesuai, terutama yang kita bahas pada hari ini, pariwisata, pendidikan, dan juga lingkungan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Singkat yang saya sampaikan terkait bagaimana catatan kritis di sektor pariwisata. Semoga ini bisa menjadi perhatian khusus bagi kita bersama dan juga bagi paslon-paslon yang akan berkontestasi di Pilkada 2020. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Yunanto selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyampaikan catatan kritis berkaitan dengan sektor pariwisata. Baiklah, kami ingin mengkonfirmasi lagi di grup ini jikalau kita ada yang merasa sebagai perwakilan dari para paslon, mungkin bisa untuk raise hand, memberikan komentar, karena kita sangat mengharapkan ya selaku mahasiswa
kita telah mengkaji selama 1 bulan berkaitan dengan permasalahan yang ada di daerah. Kami mengharapkan para paslon untuk hadir, memberikan gambaran, memberikan ide dan gagasan untuk menyatakan ataupun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dikaji. Sangat disayangkan apabila para paslon ini tidak dapat hadir dan bersama-sama bergabung bersama para mahasiswa yang juga merupakan masyarakat dari Kabupaten Bantul itu juga. Nah, baiklah teman-teman semuanya, bahkan hingga saat ini pula kami dari tim Humas, kemudian tim operator belum mendapatkan informasi apakah paslon ataupun bahkan perwakilan paslon hadir dalam forum ini. Nampaknya paslon atau perwakilan belum hadir di pertemuan ini. Sangat-sangat disayangkan sekali bahwa para paslon ini belum dapat hadir di forum kita. Baiklah, kita akan melanjutkan sekaligus menunggu kehadiran para paslon apakah akan hadir di penghujung acara ataupun tidak. Kita akan lanjutkan dengan closing statement mungkin ya sebelum pembacaan tuntutan dari setiap catatan kritis. Closing statement ini dapat ditujukan untuk paslon ataupun dapat ditujukan kepada forum. Harapannya akan kita siarkan secara luas forum kita pada malam hari ini kepada publik sebagai wujud mitra kita, mahasiswa sebagai mitra kritis dari pemerintah daerah, bahkan sebagai calon dari para pemegang kuasa di pemerintahan daerah Kabupaten Bantul. Kita mulai closing statement. Yang pertama kepada Mas Bayu Septian ya, selaku Presma ataupun Ketua BEM KM UNY untuk memberikan sedikit closing statement pada forum kita di malam hari ini sebagai wujud ya mungkin sikap ataupun mungkin respon keterlaksanaan dialog ini. Kepada Mas Bayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit, langsung saja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah proses dialog ini bukan semata-mata langsung kita mendukung bahwa pilkada serentak di tengah kondisi pandemi yang ada untuk bisa terlaksana. Dari BMKM UNJ waktu itu kita sudah melaksanakan audiensi ke KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan sampai kita ke beberapa kabupaten kayak gitu. Selanjutnya kita pun saya mengikuti forum waktu itu mengatasnamakan BMKM UNY di forum nasional bersama Ketua KPU RI, kemudian bersama Kemendagri dan pejabat daerah lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Tapi tetap nasi di sana pilkada tetap diadakan. Kita menyampaikan poin tuntutan melalui KPU di DIY. Mereka tidak bisa menanggupi itu karena itu keputusan ada di pusat dan lain sebagainya dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan dengan dasar-dasar atau dalil kajian yang mereka punya kayak gitu. Nah selanjutnya selain kita menuntut keras bahwa pilkada itu untuk dibatalkan, kita punya poin tuntutan yang lain. Salah satunya mengadakan forum dialog ini. Kedua, kita mengadakan deklarasi desa anti politik uang yang mana kita sudah melaksanakan itu di desa Terong Bantul di DIY, kemudian alhamdulillah sudah terlaksana bersama Bawaslu yang ada di Bantul dan bersama lurah atau pemerintah setempat yang ada di desa tersebut. Dan kita besar harapan untuk ada peraturan desa, kita menekan kepada lurahnya, kepala desa yang ada di sana, kita menekan untuk ada peraturan desa, kemudian untuk bisa mencerdaskan masyarakat dan punya duta-duta kampanye bahwasannya anti politik uang itu perlu kita laksanakan di desa kita. Dan alhamdulillah eskalasi selanjutnya dialog terbuka ini sudah kita adakan. Semoga apa yang sudah kita sampaikan memberikan banyak manfaat sebetulnya, dan saya yakin permasalahan di daerah Bantul tidak hanya segelintir masalah ini saja. Banyak sekali masalahnya, baik teman-teman yang sudah paham maupun ada di berbagai macam studi kasus atau studi kajian di berbagai macam tulisan yang ada kayak gitu. Artinya mari sama-sama kita kawal bahwasanya daerah kita itu perlu ada kemajuan, pengembangan siapapun kepala daerahnya. Terakhir, kita tidak ada kepentingan sedikit pun. Saya mewakili kawan-kawan dari BEM UNY dan mewakili dari kawan-kawan BEM kampus lain yang menjadi keterlibatan atau menjadi ikut kontribusi melalui aliansi BEM seluruh Indonesia, wilayah Jateng DIY. Sedikit pun kita tidak punya kepentingan apapun dalam melaksanakan dialog terbuka ini. Terserah di luar sana mau menyebutkan bahwa ini ada politik praktis dan seterusnya, tapi tentunya undangan, kemudian
usaha kita untuk bisa memaksa mereka hadir di dalam forum dialog terbuka ini sudah kita lakukan semaksimal mungkin, tapi lagi-lagi mereka tidak ada satupun yang bisa hadir sampai jam saat ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada peserta yang hadir, kepada seluruh panelis, kepada seluruh panitia yang sudah berkenan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bayu Septian atas closing statement yang diberikan. Selanjutnya akan kami persilahkan kepada Mas Iqbal Hotami dari Komite Independen Sadar Pemilu untuk memberikan closing statement berkaitan dengan dialog terbuka kita pada hari ini. Jadi kami memberikan informasi bahwa Mas Iqbal berasal dari LSM Komite Independen Sadar Pemilu yang juga melakukan pengawasan terhadap pemilu di Kabupaten Bantul. Baiklah, kepada Mas Iqbal, apakah sudah bergabung dengan kita? Siap, sudah Mas. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Kepada Mas Iqbal, untuk menyampaikan closing statement pada dialog hari ini, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi besar sekali pada teman-teman BMKM UNY dan telah menyelenggarakan acara seperti ini. Karena apa? Hal yang patut kita abdikan kepada masyarakat bukan hanya tentang mengawal isu-isu nasional, tapi yang lebih penting dan tidak kalah penting adalah mengawal isu-isu yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah apa? Yaitu pilkada. Pilkada akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung kepada masyarakat. Artinya urusan pengawalan kebijakan daerah tidak kalah penting dengan pengawalan kebijakan di nasional. Keduanya harus kita fokuskan bersama. Artinya pilkada ini juga bukan sekedar momentum seremonial belaka tanpa substansi ataupun hanya sekedar ajang seremonial tanpa arti belaka. Artinya pengawalan harus kita lakukan terutama dari mahasiswa karena memang sangat jarang sekali mahasiswa mempunyai fokus, mempunyai perhatian terhadap permasalahan kontestasi demokrasi di Indonesia. Nah, padahal berawal dari pemilihan inilah nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat, bisa menuntaskan dan memberi solusi-solusi yang efektif terhadap permasalahan-permasalahan baik itu lingkungan, pendidikan, pariwisata jika di Jogja dan banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat setempat. Nah, mari sama-sama kita semua anggap aja ini sebagai kita berkontribusi sebagai pendatang atau perantau bagi teman-teman yang berasal dari luar Jogja untuk mengawal pemilihan pemimpin di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga harapannya ini bukan menjadi akhir dari diskursus kita. Artinya setelah ini harapannya kita terus bisa bergerak, kita terus bisa berbagi pandangan, berbagi informasi dan banyak hal lainnya terkait dengan jalannya roda pemerintahan, jalannya roda pemangku kebijakan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, baik tingkatan provinsi hingga tingkatan kabupaten. Dan ini harus kita turunkan juga karena di sini teman-teman juga sebagian besar adalah mahasiswa, harus kita turunkan juga kepada adik-adik kita, kepada penerus-penerus kita di kalangan mahasiswa agar eskalasi ini terus berlanjut secara jangka panjang. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat senang sekali dapat bergabung di diskusi pada kali ini. Dan sampai jumpa di kesempatan lain. Mari kita sama-sama kawal Pilkada serentak 2020 yang bebas dari pelanggaran, baik itu politik uang, ujaran kebencian, hingga kita juga bisa mengawal janji-janji atau program-program yang ditawarkan dari pasangan calon. Kita juga bisa mengawal dan mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah kita masing-masing. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal Hotami dari Komite Independen Sadar Pemilu telah memberikan closing statement pada dialog atau diskursus kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Yunanto, untuk memberikan closing statement. Kepada Mas Yunanto, saya persilahkan. Bismillah, selamat malam semua. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Hal yang luar biasa bagi saya pribadi bagaimana bisa ikut andil, ikut berpartisipasi dalam dialog terbuka dalam Pilkada serentak 2020. Bagaimana pada hari ini kita gerakan intelektual sudah mampu dan memang harus mampu bagaimana gerakan itu bisa mengakar rumput, kemudian gerakan itu bisa membawakan isu yang memang sangat dekat dengan masyarakat, terutama
hal-hal yang memang anti kebijakan-kebijakan yang memang langsung mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Saya pribadi dan BMKM UMY mengharapkan pada kontestasi Pilkada 2020 ini dan kontestasi-kontestasi politik yang lainnya bisa menjadi suatu pendewasaan demokrasi, kemudian bisa menjadi suatu pendewasaan terkait kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemangku kebijakan, pemangku yang memang bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa haruslah menjadi mitra evaluasi yang kritis terkait kebijakan, terkait hal-hal yang memang dikeluarkan oleh pemangku kepentingan itu sendiri. Karena hal itu bagaimana kita mahasiswa harus bisa berperan sebagai penyambung lidah masyarakat, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sama. Terima kasih dan selamat. Baik, terima kasih banyak Mas Yunanto atas pemaparan closing statement pada malam hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara, dikarenakan hingga pada saat ini pula para paslon ataupun tim ses belum menghadiri diskusi kita, bahkan diskusur kita sudah melakukan pengkajian dan berbagai hal, ternyata masih saja ada kekecewaan di hati kita ketika calon-calon pemimpin kita belum dapat hadir. Padahal besar harapan kita, besar ingin kita agar bisa berdiskusi, menelaah program, menelaah ide dan gagasan beliau, para paslon di Kabupaten Bantul, agar kita tahu dan dapat memilih secara tepat dan juga secara baik calon pemimpin berdasarkan dari apa yang mereka bawa dan apa yang akan mereka bangun di Gunung Kidul itu sendiri. Nah, sekali lagi, jikalau di sini ada perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 di Kabupaten Bantul, saya persilahkan untuk berkomentar mulai dari di chat untuk mengabarkan dari perwakilan, nanti saya akan bisa berkomentar. Kemudian pula boleh juga untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, baiklah, kita masuk di akhir agenda kita dialog terbuka ini, yaitu pemaparan tuntutan hasil dari pembacaan catatan kritis oleh Mas Iqbal Hatami dari KISP, Mas Yunanto dari UMY, dan Mas Bayu dari UNY. Catatan kritis tuntutan ini akan dibacakan oleh Mas Bayu selaku Ketua BEM UNY. Berikut kami mohon izin untuk melakukan share screen. Sebentar Mas Bayu dan teman-teman semuanya. Kok nge-lag? Ini ya, agak nge-lag, agak error. Sebentar ya Mas Bayu dan teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Ini ngomong juga dilihat dibikin. Sampun Mas Adit. Udah ya? Oke, sudah terlihat ya Mas Bayu ya? Ya, baik. Ini adalah tuntutan yang telah ditulis oleh BMKM ini berdasarkan kajian yang kami buat kepada Mas Bayu untuk menyampaikan tuntutan ini ke publik. Saya persilahkan. Baik, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bantul, maka dibutuhkan pengawalan berkaitan dengan isu-isu strategis seperti dalam sektor pendidikan, lingkungan, dan pariwisata yang masih memiliki banyak permasalahan untuk diselesaikan. Maka sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut dan memenuhi hak-hak masyarakat, Aliansi BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa Yogyakarta diwakilkan oleh BEM KM UNY memberikan tuntutan kepada para pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan sistem zonasi dengan pembuatan kebijakan satu arah atau seragam yang terukur berdasarkan keadaan geografis daerahnya. Kedua, pemerintah daerah wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai jenjang pendidikan dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Ketiga, mengupayakan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang disesuaikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Keempat, mengoptimalkan alat seleksi, baik usia maupun jarak dalam rangka pemerataan di setiap satuan pendidikan untuk pelaksanaan sistem zonasi di Bantul. 5. Mengajukan pembenahan pengolahan sampah dengan sistem terpadu berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2008, yaitu pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, serta pemerintah dituntut untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Keenam, menuntut Kabupaten Bantul melalui kepala daerahnya, bupati dan wakil bupati, membuat program dalam mensejahterakan aspek kehidupan warga TPST Piungan tanpa harus menutup TPST Piungan, baik itu bentuknya kompensasi atau bantuan penunjang ekonomi yang lain. 7. Menuntut pemerintah daerah untuk membuat program dalam rangka intervensi perusahaan yang selalu menyumbang sampah ke lingkungan Kabupaten Bantul. 8. Menuntut pemerintah daerah mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Bantul dan menjadi sebuah sektor wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 8. Menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Pok Darwis di Kabupaten Bantul dan ikut mendukung pemberdayaan masyarakat berdaya dan guna mendukung pemberdayaan masyarakat berdaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan pariwisata di Kabupaten Bantul. Terakhir, 10, menuntut pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan mengenai SOP berwisata, serta menambah jumlah early warning system di pantai selatan. Demikian tuntutan yang kami sampaikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah Bantul. Terima kasih, Yogyakarta 4 Desember 2020. Kita masih menunggu betul pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menandatangani nota kesepakatan ini atau fakta integritas. Kita akan terus memfollow up, mengejar seluruh calon tanpa ada kepentingan politis apapun, karena jelas kita sudah memberikan undangan terbuka kepada seluruh paslon yang ada di Kabupaten Bantul untuk bisa menandatangani fakta integritas yang sudah kita buat melalui kajian-kajian yang sudah kita susun. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Bayu telah menyampaikan tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNY untuk paslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Kami juga ingin menyampaikan bahwa memang seharusnya pemimpin adalah hadir di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan pencerdasan dan memberikan pengarahan, serta memberikan arahan-arahan bagaimana kita harus menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Kembali kami sampaikan kepada teman-teman bahwa dialog hari ini adalah dialog untuk Kabupaten Bantul. Esok hari pukul 1 siang kita akan mengadakan dialog terbuka untuk Kabupaten Sleman dengan mengundang 3 pasang calon. Ini pasang calon nomor urut 1, Bapak Danang Wicaksana Sustia dan Bapak Raden Agus Holik. Nomor urut 2, yaitu Ibu Sri Muslimatun dan Bapak Amin Purnomo. Nomor urut 3, yaitu Ibu Kustini Sri Purnomo dan juga Bapak Danang Mahesa. Tetap akan dibarengi dengan 3 panelis kita, Mas Iqbal Hatami, Mas Yunanto, dan juga Mas Bayu Septian. Baiklah teman-teman semuanya, di malam minggunya juga kami telah mempersiapkan dialog terbuka bersama para pasangan calon dari Kabupaten Gunung Kidul. Harapannya teman-teman dapat hadir dan kita mendoakan agar para pemimpin kita berkenan atau bersedia untuk hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk membangun diskursus dan dialog bersama berkaitan dengan ide,
gagasan, dan juga program yang mereka canangkan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu dialog terbuka kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panelis dan juga para peserta yang senantiasa untuk tetap hadir mulai dari dialog ini dimulai hingga dialog ini akan selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan dialog ini dengan baik. Mari kita doakan agar para pemimpin kita bersedia untuk hadir di esok hari. Dan juga kami menyampaikan kepada teman-teman untuk senantiasa menetapkan protokol kesehatan di rumah masing-masing ataupun di luar. Bahkan ketika esok hari untuk mengikuti Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Kami juga di BMKM UNY menyampaikan bahwa kami berfokus terkait penolakan dan pembangunan narasi anti politik uang. Sehingga kami mengharapkan teman-teman yang hadir untuk menolak dan melawan praktek politik uang yang dilakukan oleh paslon ataupun tim sukses ataupun dilakukan oleh para relawan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sampai ketemu esok hari. Jaga kesehatan. Semoga Tuhan ataupun semoga teman-teman selalu diberikan kemampuan serta kekuatan menjalani hari-hari di masa pandemi. Sekian penyampaian dari saya dan juga kami, panitia, moderator, serta panelis, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.